Kita bertemu lagi pada pertemuan ke-13 dari mata kuliah penyakit satwa akuatik. Topik kita pada pertemuan ke-13 ini adalah tentang penyakit non-infeksius pada ikan. Oleh karena itu, capaian pembelajaran sub mata kuliah pada pertemuan ke-13 ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi penyakit non-infeksius terhadap kesehatan satwa akuatik. Saudari-saudara sekalian, kalau kita bicara tentang jenis penyakit yang berkaitan dengan agen tidak hidup atau kita anggap tadi di depan istilahnya non-infeksius, maka secara keseluruhan ada 4. Yang pertama penyakit non-infeksius yang terkait dengan malnutrisi, jadi terkait dengan nutrisi. Yang kedua adalah penyakit-penyakit yang dikaitkan dengan neoplasma. Yang ketiga adalah penyakit-penyakit non-infeksius yang dikaitkan dengan zat beracun. Dan yang keempat adalah penyakit-penyakit non-infeksius yang dikaitkan dengan genetik atau keturunan. Mari kita awali yang pertama, penyakit non-infeksius yang disebabkan oleh nutrisi atau kita biasa dikaitkan dengan apa yang disebut dengan malnutrisi. Kalau bicara tentang malnutrisi, kita harus tahu dulu dengan beberapa hal. Yang pertama, nutrisi yang tepat sangat penting untuk kesehatan semua hewan. Saya katakan nutrisi yang tepat. Karena kalau terjadi gangguan nutrisi, apakah itu kekurangan, kita sebut sebagai malnutrisi ataupun kelebihan, tentu bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Yang kedua, malnutrisi pada ikan biasanya berhubungan pada keseimbangan gizi pada ikan. Kalau saya menyebut ketidakseimbangan itu dan kaitan dengan malnutrisi ini, maka bisa dikaitkan dengan kekurangan nutrisi ataupun kelebihan nutrisi. Nah, oleh karena itu sangat penting kita untuk memiliki kemampuan memperkirakan peran nutrisi di dalam wabah penyakit yang nantinya akan melibatkan patogen oportunistik. Itu menjadi sangat penting. Kenapa? Ketika ikan stres disebabkan oleh kondisi malnutrisi, maka patogen-patogen yang semula bersifat oportunistik, yang semula tidak infeksius, bisa saja kemudian menjadi infeksius bagi tubuh ikan. Dan yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa pada populasi ikan liar sering juga ditemukan walaupun sedikit kasus malnutrisi. Kenapa? Karena mereka itu memiliki nutrisi makanan, kemampuan mencari makanan yang berimbang. Ya, berbeda dengan ikan-ikan yang dipelihara secara ekstensif, secara intensif dibandingkan dengan ikan liar. Nah, oleh karena itu hal-hal yang harus diperhatikan untuk mencegah malnutrisi ini yang pertama adalah perbandingan yang tepat antara unsur-unsur gizi. Yang kedua adalah pastikan kadar air tepat ya saat memberikan makanan. Yang ketiga, pertimbangkan apakah suplemen makanan itu memang benar-benar dibutuhkan. Yang keempat adalah bagaimana kebutuhan nutrisinya. Kebutuhan nutrisi, sehingga kita betul-betul bisa mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan merekomendasikan nutrisi yang tepat. Dan yang terakhir adalah bagaimana pemberian makan yang tepat. Ini menjadi sangat penting. Nah, saudari-saudara sekalian, para peserta mata kuliah penyakit satwa akuatik yang saya banggakan. Kalau kita bicara tentang kebutuhan gizi, maka unsur-unsur gizi yang harus kita pertimbangkan di dalam budidaya
adalah pertama terkait dengan protein dan asam amino. Yang kedua adalah lemak, asam-asam lemak. Kemudian rasio protein dan energi. Kemudian berikutnya vitamin. Berikutnya mineral. Kemudian serat, fiber. Ya, ini menjadi sangat penting. Saudara sekalian, kondisi terjadinya malnutrisi pada ikan itu biasanya berlangsung di alam itu secara kronis, berlangsung secara perlahan-lahan, ya, dalam jangka waktu lama, sehingga pada awal-awal gejala itu tidak nampak, sulit diprediksi, sulit ditafsirkan, sulit diinterpretasikan berdasarkan gejala klinis yang ada. Oleh karena itu, kenapa biasanya gejala nutrisi itu baru nampak sebagai gejala klinis kalau sudah kelebihan atau kekurangannya sudah tingkat moderat. Ya. Yang kedua, gejala-gejala klinis pada penyakit non-infeksius terutama malnutrisi ini sulit sekali dibedakan dengan penyakit-penyakit yang disebabkan penyakit sekunder. Sulit. Ya. Nah, oleh karena itu untuk meyakinkan diagnosa adanya suatu malnutrisi, maka harus ada beberapa tindakan yang kita lakukan. Pertama, kita harus ada data observasi, baik secara eksternal maupun internal terhadap ikan atau satwa akuatik tersebut. Ya. Perilakunya seperti apa? Ya. Kemudian morfologinya seperti apa? Bagaimana dengan warna kulitnya? Bagaimana dengan kondisi sisiknya, tubuhnya dan sebagainya. Yang kedua, kita harus juga mendapatkan informasi untuk data pendukung uji-uji kuantitatif kimia klinik. Baik menggunakan sampel darah, sampel jaringan, maupun cairan-cairan tubuh ikan yang terinfeksi. Yang ketiga adalah pemeriksaan histopatologi. Ini juga untuk mendukung diagnosis kita. Yang keempat, kita harus lakukan analisis pakan yang diberikan. Apakah betul unsur-unsur gizi yang ada di pakan sesuai dengan yang kebutuhan yang dibutuhkan oleh ikan tersebut. Yang kelima adalah bagaimana kita memiliki kemampuan untuk mengevaluasi berapa jumlah pakan yang diberikan, bagaimana frekuensi yang diberikan, bagaimana mengatur tentang kualitas pakan. Ini harus dievaluasi juga sebagai data untuk mendukung, untuk menetapkan diagnosa apakah ini betul-betul penyakit yang disebabkan malnutrisi atau penyakit yang disebabkan oleh infeksius. Berikut adalah sindrom patologis kalau terjadi gangguan nutrisi yang terkait dengan protein asam amino. Kalau bicara tentang asupan asam amino yang berkurang atau tidak normal pada ikan dan udang, itu akan menyebabkan berkurangnya biosintesis. Biosintesis dari banyak zat penting di dalam tubuh ikan, baik itu enzim, hormon, pigmen-pigmen tertentu, ataupun kofaktor. Nah, asam amino ini juga diperlukan untuk apa? Untuk oksidasi dan pemanfaatan lemak dan karbohidrat. Di dalam tubuh ini antara metabolisme lemak, metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, ini adalah saling terkait. Metabolisme asam amino membutuhkan produk-produk dari metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat membutuhkan produk dari lemak. Demikian juga sebaliknya, lemak membutuhkan juga produk-produk dari protein dan sebagainya. Sehingga semuanya ini saling terkait. Nah, asam-asam amino ini juga diperlukan untuk pembentukan basa purin dan pirimidin. Ini sangat penting terkait dengan pembentukan DNA RNA. Oleh karena itu kalau kita bicara diagnosis malnutrisi,
yang berhubungan dengan kekurangan protein atau asam amino sulit dilakukan karena tidak spesifik. Nah, walaupun demikian, akibat dari kekurangan protein asam amino yang bisa kita amati dari gejala-gejala klinis yang dimiliki oleh ikan, itu antara lain adalah bisa menimbulkan anemi, darah rendah atau kurangnya jumlah eritrosit. Kemudian juga gejala defisiensi yang mirip dengan agen penyebab lain. Kemudian yang ketiga, kekurangan protein asam amino ini bisa menyebabkan lambatnya pertumbuhan. Dan yang terakhir, hipotesis ada beberapa referensi hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kekurangan asam amino esensial, terutama triptofan, itu bisa menyebabkan skoliosis dan lordosis. Perubahan bentuk dari ikan. Skoliosis dan lordosis. Kemudian yang lainnya adalah kalau terjadi defisiensi asam lemak, asam amino esensial maksud saya, triptofan, yaitu bisa terjadi kekeruhan atau katarak pada lensa mata. Demikian juga defisiensi sulfur bisa yang mengandung asam amino ini bisa menyebabkan itu gangguan pada metabolisme asam amino. Karena sulfur ini merupakan salah satu unsur pokok untuk sintesis asam amino. Nah, demikian juga kalau kelebihan lisin atau isolisin bisa meningkatkan kebutuhan valin. Ya, ini suatu mekanisme antagonis. Bagaimana lemak dan lipid pada makanan? Nah, pada kondisi-kondisi patologis yang berhubungan dengan lemak, itu terkait dengan asupan lemak tinggi ataupun asupan lemak yang kurang atau suatu ketengikan, itu adalah kondisi-kondisi patologis yang dikaitkan dengan lemak, unsur lemak pada pakan. Artinya apa? Kalau pakan tinggi lemak, itu patologis. Kalau pakan rendah lemak, patologis. Kalau pakan diberi kondisi tengik, juga itu adalah patologis. Kenapa demikian? Karena kalau diberikan pakan lemak tinggi pada ikan, maka bisa terjadi penumpukan lemak di hati, obesitas. Sehingga terjadi penimbunan lemak di organ hati dan tentu bisa menyebabkan terjadinya gangguan fungsi hepar. Nah, biasanya salah satu yang juga sangat penting adalah defisiensi asam lemak linolenat. Ini asam lemak ikatan rangkap banyak ini. Itu bisa menyebabkan depigmentasi, perubahan warna dari ikan tersebut. Atau bahkan seringkali juga terjadi erosi sirip, bahkan juga terjadi pingsan ikan. Nah, oleh karena itu asam lemak ini, ya, terutama yang lemak tak jenuh, kalau diberikan pada pakan cenderung mudah tengik. Kenapa mudah tengik? Karena terjadi proses peroksidasi. Ini sangat berbahaya karena di sana akan terjadi banyak menghasilkan senyawa-senyawa beracun. Ya. Di samping itu peroksidasi juga bisa menyebabkan sindrom yang mirip dengan distrofi otot. Kalau ini dikaitkan dengan alfa tokoferol vitamin E. Oleh karena itu metabolisme lemak yang tidak sempurna menyebabkan juga produk pigmen yang tersimpan di dalam hati sehingga mempengaruhi fungsi utama dari hati tersebut. Nah, pada kasus peroksidasi yang dikaitkan dengan unsur-unsur lemak di dalam pakan itu, akibatnya di dalam tubuh ikan tentu tidak ada pengobatan khusus ya terkait dengan peroksidasi. Nah, bagaimana dengan karbohidrat? Karbohidrat ini tidak diketahui efeknya juga.
sama dengan unsur-unsur gizi yang lain. Yang jelas gejalanya tidak spesifik. Mirip dengan gejala penyakit yang lain. Seperti lesu, nafsu makan buruk, warna kulit gelap, dan sebagainya. Nah, di dalam peningkatan penyimpanan glikogen di hati bisa menyebabkan peningkatan kerentanan terhadap penyakit dari bakteri, jamur, dan parasit. Dan berikutnya adalah terjadi penurunan fungsi hati. Nah, bagaimana dengan kekurangan mineral? Kalau kita bicara kekurangan mineral, biasanya beberapa gejala yang bisa kita cermati walaupun tetap tidak spesifik, misalnya bisa menimbulkan katarak misalnya. Kemudian bisa menimbulkan anemi ya untuk zat besi, kekurangan zat besi. Atau kalau kekurangan fosfor bisa menyebabkan lordosis. Itu suatu kondisi kelainan bentuk tulang atau kelainan ukuran tengkorak. Ini kalau kekurangan mineral. Oleh karena itu perawatan untuk malnutrisi itu salah satunya yang perlu kita lihat adalah untuk kekurangan protein atau asam amino mungkin dengan cara melakukan evaluasi terhadap kandungan protein asam amino. Kita perbaiki, kemudian jumlah pakannya kita perbaiki, cara penyimpanan pakannya juga kita perbaiki. Supaya apa? Supaya protein asam amino tidak mudah mengalami kerusakan. Bagaimana dengan kekurangan lipid? Untuk perawatan agar tidak terjadi malnutrisi, tentu kita harus juga memeriksa, melakukan analisis pakan terhadap kualitas atau jumlah dari lemak, asam lemak. Ya. Juga memperhatikan jumlah maupun frekuensi. Supaya apa? Supaya tidak kekurangan atau tidak kelebihan. Sama dengan karbohidrat juga, ya, harus diperhatikan kandungannya juga di dalam pakan. Kita harus memperhatikan tingkat diet karbohidrat yang dapat dicerna dan sebagainya. Bagaimana kalau kekurangan vitamin? Jelas kita harus juga memperhatikan kualitas jumlah vitamin di dalam pakan. Kita harus bisa memastikan dengan uji darah, histopatologis. Demikian juga pada kekurangan mineral. Saya rasa demikian kuliah pertemuan kita yang ke-13 terkait dengan penyakit non infeksius. Jadi kalau pada pertemuan ke-12 kita kaitkan penyakit non tropis dengan reaksi-reaksi stres, pada pertemuan ke-13 ini adalah penyakit non infeksius dikaitkan dengan kondisi-kondisi yang malnutrisi, ya. Kemudian dikaitkan dengan kualitas dari pakan yang dia tadi kita bicarakan terkait dengan unsur gizi karbohidrat, unsur gizi protein dan asam amino, kemudian juga unsur gizi lemak, mineral, kemudian juga vitamin. Saya rasa demikian, dan perlu kami sampaikan juga kepada seluruh peserta dan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini untuk memperdalam kuliah kita. Kami sudah menyiapkan suatu kuis. Silakan kuis itu dijawab. Dengan menjawab, maka saudari-saudara sekalian bisa memahami apakah saya sudah paham terhadap perkuliahan kita yang saya sampaikan tadi. Saya rasa demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.